Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Baguswata Maulana akan mempresentasikan mengenai penyakit menular, yaitu meningitis. Meningitis adalah penyakit karena adanya peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meningen, yang melindungi dan menyelimuti otak serta saraf tulang belakang. Gejala yang muncul pada awal penyakit cenderung menyerupai flu, demam, atau sakit kepala. Umumnya, penyebab meningitis adalah virus, jamur, dan bakteri. Namun, ada pula penyebab lainnya, seperti reaksi imunologi, penyakit sistematik, hingga lupus. Kondisi yang menyebabkan sistem imun melemah juga bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit ini. Distribusi meningitis telah menjangkit di berbagai negara. Penderita meningitis yang meninggal di Indonesia pada 2016 mencapai 4.313 orang dari 78.018 kasus. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara akibat meningitis. Penyebab penyakit meningitis secara umum adalah bakteri dan virus. Terdapat juga meningitis purulenta yang paling sering disebabkan oleh meningococcus, pneumococcus, dan haemophilus influenza. Tidak hanya itu, terdapat juga jenis meningitis yang lain, yaitu serosa, yang penyebabnya karena Mycobacterium tuberculosis dan virus. Pneumococcus menjadi salah satu penyebab meningitis terparah dari semua jenis bakteri yang menjadi penyebab penyakit ini. Gejala penyakit meningitis umumnya menimbulkan beragam gejala seperti sakit kepala dan demam. Sementara itu, gejala yang timbul pada bagian neurologis umumnya berupa kejang, gangguan sensorik, dan gangguan perilaku pada pengidap. Saat terserang meningitis, pengidap juga bisa mengalami penurunan kesadaran dan edema otak. Jika dibiarkan tanpa penanganan, bisa berujung pada herniasi otak. Berikutnya adalah penyebaran yang dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu ada kontak fisik dengan objek yang terinfeksi, serta terdapat pintu masuk mikroorganisme ke dalam tubuh melalui metalik mukosa atau selaput lendir seperti mata, mulut, hidung, luka terbuka, atau lecet. Contoh penyebaran secara langsung yaitu dari orang ke orang. Biasanya ini terjadi saat Anda melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi. Kemudian kedua yaitu hewan ke manusia. Penyakit ini umumnya menular lewat gigitan hewan atau konsumsi dagingnya. Ketiga, ibu ke bayi. Penularan penyakit ini dapat terjadi dari ibu ke bayinya baik saat masih hamil, proses kelahiran, ataupun menyusui. Beberapa kuman penyakit dapat pindah dari tubuh ibu ke sang anak lewat plasenta dan menyebabkan penyakit kongenital atau bawaan lahir. Beberapa virus atau bakteri diketahui dapat bertahan lama di permukaan benda tertentu. Apabila kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh wajah, yaitu mata atau mulut, dengan tangan yang kotor, hal ini berpotensi menularkan penyakit. Yang terakhir yaitu pencegahan. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah mengurangi kontak langsung dengan pengidap dan mengurangi tingkat kepadatan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya adalah dengan menjaga jarak ketika kita sedang melakukan kontak dengan orang lain. Berikutnya yaitu menerapkan gaya hidup sehat dan menjaga kebersihan. Contohnya adalah dengan mencuci tangan sebagai bentuk menjaga kebersihan dan melakukan olahraga secara rutin serta melakukan vaksin atau imunisasi guna meningkatkan imun tubuh kita. Yang ketiga yaitu tidak meminjamkan pemakaian barang yang bersifat personal. Contohnya seperti meminjamkan alat gosok gigi, lalu alat untuk makan seperti sendok, dan juga piring kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari materi saya. Terima kasih.